Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Pemirsa, kalau kita berbicara kembali terkait dengan Pilkada DKI Jakarta yang memang akan berlangsung di tahun 2017 nanti, bursa pencalonan pun juga semakin ketat. Terbukti 2 hari yang lalu, tepatnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah menyatakan dirinya untuk bergabung kepada partai politik. Padahal sebelumnya kita mengetahui bahwa dukungan yang kuat dilakukan oleh para relawan, begitu relawan teman Ahok dan juga lain-lainnya untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta ini Ahok Basuki Cahayapurnama sebagai calon independen. Namun nyatanya Ahok kembali memilih partai politik. Apakah ini merupakan sebuah bentuk ketidakkonsistenan atau memang Ahok merasa lebih percaya diri untuk bergabung bersama partai politik? Kita akan coba bahas pada malam hari ini. Apakah memang ini menjadi sesuatu hal yang menjadi daya tarik tersendiri untuk seorang Basuki Cahayapurnama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan 3 orang narasumber yang memang sudah hadir di Talk to iNews. Seperti biasa pemirsa, sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan beragam informasi seputar peristiwa yang terjadi pada hari ini. Kami akan awali terkait dengan temuan kartu BPJS palsu. Seorang ibu ditangkap Satreskrim Polres Bandung karena terlibat dalam aksi pemalsuan kartu BPJS palsu yang berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Pelaku bertugas dalam mensosialisasikan dan juga rekrutmen kepada calon korbannya. Desi Dwiyana, warga desa Arjasari, diamankan petugas Reskrim Polres Bandung di rumahnya siang tadi. Pelaku ini baru bekerja selama 3 bulan di rumah Peduli Duafa sebagai perekrut warga yang akan dibuatkan kartu BPJS palsu. Sebanyak 64 keluarga telah menjadi korban pelaku dengan mendapatkan keuntungan per keluarga sebesar Rp50.000. Selain pelaku Desi, masih ada 2 pelaku lainnya yang menjadi buron, yakni Suryana dan Dewi. Selanjutnya pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait dengan pasca eksekusi mati. Salah satu terpidana mati, Freddy Budiman, siang tadi telah dimakamkan di Pemakaman Umum Kalianak, Surabaya. Sebelumnya Freddy telah disemayamkan dan juga disolatkan di rumah duka. Ratusan warga mengiringi jenazah Freddy Budiman ke lokasi Pemakaman Umum Kalianak, Surabaya. Proses pemakaman mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Setelah proses pemakaman, Ustadz Soleh Marzuki, ulama yang mewakili keluarga Freddy, meminta maaf secara terbuka dan belajar dari kasus yang dialami Freddy. Bertobatlah kalian yang masih menggunakan terlebih-lebih para bandar-bandar. Cukuplah Freddy sebagai korban daripada narkoba. Mudah-mudahan Freddy bisa menjadi pahlawan untuk masyarakat Kembangan. Agar mereka bertobat. Amin Allahumma amin. Freddy dimakamkan di samping makam ayah serta kerabatnya. Meski telah dimakamkan, namun tidak sedikit masyarakat atau teman mendiang Freddy yang terus berdatangan untuk memanjatkan doa di makam Freddy. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, MNC Media, memberitakan. Dengan eksekusi atau hukuman mati, pemirsa, Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Surat tersebut tak lain dan tak bukan adalah cerita atau tulisan yang ditulis oleh B.J. Habibie terkait dengan pelaksanaan hukuman mati. Dalam surat penolakan hukuman mati tersebut untuk Presiden Joko Widodo, Habibie menyampaikan kematian adalah takdir yang memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia tidak berhak untuk mencampuri kuasa Tuhan. Pengiriman surat tersebut berawal ketika Presiden ketiga menerima berkas dari terpidana bernama Zulfikar. Meski hanya menerima 1 nama, penolakan ini bukan hanya membela 1 tersangka. Penolakan terhadap pelaksanaan hukuman mati ini tidak berarti Habibie justru membiarkan peredaran narkoba yang akan merusak anak bangsa. Pengiriman surat tersebut hanya bertujuan untuk memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Direktur Eksekutif The Habibie Center, Rahimah Abdul Rahim, mengkonfirmasi pengiriman surat dari Habibie untuk Presiden Joko Widodo.
dari Bapak, dan itu yang ditulis sendiri oleh Bapak dan dikirimkan hari Rabu tanggal 27 kemarin. Mungkin seperti yang sudah dibaca juga oleh teman-teman di berbagai media juga, poinnya Bapak adalah menolak hukuman mati. Jadi itu sebenarnya inti dari surat tersebut adalah menolak adanya hukuman mati. Dan itu sebuah sikap yang sudah Bapak yakini sudah lama. Jadi berita bahwa Bapak itu menolak hukuman mati itu bukan berita baru. Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda untuk menemui rekan kami Shirley Pertias yang saat ini berada di kantor Kontras Jakarta untuk menyaksikan secara langsung karena menurut informasi bahwa dari pihak Kontras akan memberikan keterangan terkait dengan informasi yang diberikan kepada koordinator Kontras. Ada cerita tentang Freddy Budiman yang sempat menyampaikan adanya peredaran narkoba yang ada di Indonesia. Shirley Pertias, apakah memang Kontras sudah memberikan keterangan persnya? Untuk membuktikan bahwa pelaksanaan hukuman mati yang didukung dengan keterlibatan instansi-instansi negara terkait dalam bisnis obat-obatan terlarang adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, namun menurutnya tidak diusut secara tuntas. Hal ini didukung dengan pernyataan dari koordinator Kontras yaitu Haris Hazar maksud saya, dengan terpidana yang pernah melakukan pertemuan dengan terpidana mati Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati pada dini hari tadi pada tahun 2014 silam di LP Nusa Kambangan. Dan dari pernyataan tersebut bahwa Haris Hazar pernah mengaku bahwa mendengar cerita langsung dari Freddy Budiman terkait keterlibatan sejumlah petinggi negara, baik dari petinggi BNN maupun juga petinggi Polri serta dari petinggi TNI yang pernah menerima uang sejumlah miliaran rupiah dari Freddy Budiman untuk melicinkan dari ekspor obat-obatan terlarang tersebut. Dan memang rencananya hari ini akan dilakukannya siaran pers atau konferensi pers dari Kontras bersama dengan LBH dan juga PKNI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Namun hingga saat ini memang konferensi pers belum terlihat ada tanda-tanya akan dimulai, dan kami akan menginformasikan lebih lanjut saat konferensi pers terkait pernyataan Haris Hazar mengenai kesaksiannya saat berbincang langsung dengan terpidana Freddy Budiman tersebut pada pukul 19.30 nanti, dan kami akan menginformasikan lebih lanjut apakah memang pernyataan tersebut benar adanya diterima oleh Haris Hazar. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda Rizka di studio. Ya baik, terima kasih Shirley Pertias. Kami nantikan terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan kesaksian dari koordinator Kontras dengan Freddy Budiman. Shirley Pertias pemirsa melaporkan langsung dari kantor Kontras Jakarta. Dan pemirsa, Talk 2 News akan kembali ke hadapan Anda sesaat lagi terkait dengan perbincangan antara teman Ahok, etika atau parpol.